Makanya ada sebuah kisah yang disampaikan ya dari seorang ulama, namanya ulama Hisham. Beliau itu memiliki sebuah kisah nyata bahwasanya ulama ini tuh, beliau menjadi ulama asalnya dari tukang gali kuburan, Pak. Kisah ini terkenal di daerah Damaskus. Lah beliau itu jadi ulama karena ada satu perkara yang beliau jumpai ketika beliau itu pekerjaannya, profesinya itu gali kuburan. Ketika beliau gali kuburan, pada satu waktu beliau mendapatkan satu keluarga datang kepada beliau, lalu disuruh untuk menggali kuburan. Ketika beliau menggali kuburan, beliau menjumpai satu kejadian yang tidak pernah beliau jumpai. Dia melihat ada serombongan pasukan yang begitu indah menaiki kuda, yang menjadikan beliau ketika pertama kali menjumpai itu, maka beliau itu gemetar ketakutan. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, supaya kita tidak lupa bahwasanya syukur itu kewajiban, bukan rezekinya yang kurang, tetapi terkadang syukurnya yang kurang ditambah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, karena kunci kelapangan pada kehidupan itu ketika kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa sadar mengingatmu setiap waktu, dan supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dan senantiasa beribadah yang benar kepadamu. Inilah yang menjadi harapan kita, dan semoga kita ditetapkan sebagai golongan orang yang bersyukur, karena tidaklah mereka yang termasuk golongan bersyukur kecuali mendapatkan rahmat pada kehidupan kelak di akhiratnya. Amin, insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita 1 bulan yang lalu. Saya mohon maaf, 2 pertemuan sebelumnya saya tidak bisa hadir karena ada satu udzur. Maka pada pertemuan kita yang terakhir, kita membahas tentang surat Al-Maidah 83. Ketika kita berdoa sebagaimana doanya utusan Habasyah ketika mereka beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah dari 12 orang, ketika mereka mendengarkan setiap nasihat yang disampaikan oleh Nabi dari untayan kebenaran yang menjadikan utusan dari Raja Habasyah ini, akhirnya mereka masuk Islam. Perkataan indah yang mereka sampaikan setelah mereka masuk Islam itu adalah Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman dan tetapkanlah kami sebagai orang yang mempersaksikan kebenaran sampai kami mati atau sampai kami meninggal dunia. Ini menjelaskan kepada kita, orang yang beriman belum tentu dia konsisten di atas iman sampai dia meninggal dunia. Dan ini pula yang menjadikan kita paham bagaimana kedalaman dan bagaimana kefakihan para utusan-utusan ini ketika berjumpa dengan Nabi. Mereka tidak hanya meminta supaya diberikan iman, tetapi mereka diberikan konsistensi dan istiqomah di atas jalan iman sampai mereka menutup mata berjumpa dengan Allah. Inilah pentingnya kita paham, istiqomah itu bukan perkara ringan. Pada pertemuan terakhir kita juga telah membahas bahwasanya di antara perkara apa saja yang bisa mencabut hidayah sehingga kita tidak termasuk pada golongan syahidin, orang yang menyaksikan kebenaran sampai kita meninggal dunia. Dan tentunya kita harus paham apa perkara yang bisa mencabut hidayah dari hati kita, karena tidak ada orang yang beriman yang mereka berada pada zona nyaman. Bahwasanya ketika kamu guru, ketika kamu ustadz, ketika kamu muslim, maka janganlah kita merasa telah berada di dalam zona iman, bahwasanya iman kita akan senantiasa menempel terus tanpa ada ancaman untuk terlepas dari hati kita. Disitulah kita paham bahwasanya iman itu bisa lepas ketika seseorang itu mendapatkan satu ujian pada hidupnya, atau ada penyakit yang hadir pada hatinya yang menjadikan iman itu bisa lepas, sebagaimana baju terlepas dari badan seseorang. Dan tidak ada yang paling kita khawatirkan dan tidak ada yang paling kita takutkan kecuali adalah lepasnya iman sebelum kita berjumpa dengan Allah. Musibah yang paling besar itu bukan ketika kita bermaksiat di waktu muda. Musibah yang paling besar itu bukanlah ketika kita melakukan kesyirikan di waktu masih sehat,
Tetapi yang paling besar musibah itu dikatakan oleh para ulama, musibah paling gede itu ya ketika kamu bermaksiat menjelang kematianmu dan ketika kamu melakukan perkara yang dibenci oleh Allah dari kesyirikan. Justru kamu lakukan itu sebelum meninggal dunia, itu yang paling mengerikan. Nah, inilah yang menjadikan kita faham bahwasanya menjadi taat itu mudah, tapi konsisten di atas ketaatan itu susah. Ya, mendapatkan iman itu terkadang gampang, tetapi konsisten di atas keimanan itu tidak gampang. Mendapatkan kebenaran itu terkadang simple dan sederhana, tapi mempertahankan kebenaran itu belum tentu gampang. Setelah kita memahami itu, kita kemarin sudah membahas yang pertama, bahwasanya di antara perkara yang bisa menghancurkan iman di dalam hati kita dan menghancurkan ketaatan di dalam jiwa kita itu yang pertama adalah kesombongan. Bahwasanya orang ketika sombong di dalam ketaatan, sombong dalam ibadah, itu merupakan perkara yang menghancurkan keimanan dan menjadikan seseorang itu tidak akan diberikan oleh Allah pertolongan dalam imannya kalau sudah sombong. Makanya itulah yang kemarin saya sampaikan. Mari kita saling menasehati bahwasanya kita tidak boleh menjadi tinggi dengan setiap ilmu dan setiap ketaatan. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah menyesatkan, jangan mudah merendahkan orang. Karena bisa jadi ada orang yang kita rendahkan, ada orang yang kita sesatkan, tetapi bisa jadi dia memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Kenapa ada ahli ibadah tetapi matinya murtad? Para ulama mengatakan karena ada kesombongan. Sombong yang paling tercela itu sombong pada ilmu dan sombong pada ibadah. Karena apa? Karena ilmunya belum tentu benar, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti sombong itu merupakan musuh kita. Makanya Pak, saya menyampaikan, kalau ada orang kepleset dengan kesalahan, kita wajib meluruskan. Tapi ketika kita wajib meluruskan, tidak boleh kita reaksinya berlebihan dari takaran yang dibutuhkan. Karena terkadang kita akan bertemu Pak dengan orang yang salah, dengan orang yang keliru. Tapi cara kita memberikan reaksi kepada orang yang keliru itu jangan sampai secara tidak sadar kita sombong ketika kita mendapati orang yang keliru. Padahal sebenarnya dia punya aib, dia punya aurat sebagaimana kita punya aib dan kita punya aurat. Ketika dia tersingkap aibnya, aib kita juga bisa tersingkap kalau Allah menghendaki. Makanya Nabi, Masya Allah, guru kita tercinta itu mengatakan, la tudhir asyamadata li akhika fa innahu qad yarhamuhumullah au yu'afika. Maka Nabi mengatakan kepada kita, kalau kamu mendapati ada saudaramu kepleset, jangan terlalu mencelanya berlebihan. Bisa jadi Allah merahmati dan mengampuni dosanya, dan bisa jadi Allah akan menguji kita dengan ujian yang sama, dan belum tentu kita berhasil melewati ujian itu. Ini ada kaitannya dengan ST atau tidak usah dikaitkan kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita ngelihat ada yang salah, luruskan dengan cara yang bijak. Selebihnya sudah, kalau sudah ada yang meluruskan, sudah 1-2 cukup, tidak semuanya orang ikut-ikutan. Karena apa? Dia punya aib, kita punya aib. Dia punya aurat, kita punya aurat. Ketidakcocokan kita kepada seseorang tidak boleh menjadikan kita tidak adil ketika merespon kesalahan yang dilakukan orang itu. Kita orang yang beriman dan bermadhab kepada madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Keadilan ketika menyikapi saudara kita itu menjadi salah satu keistimewaan orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tentunya akan melihat aib, kita tentunya akan melihat kekurangan orang, sebagaimana kita juga punya kesalahan. Makanya kalau kita misalnya, kalau kita diperlihatkan kesalahan orang, misalkan dia berzina dan lain sebagainya, sudah, luruskan kalau dia salah, benarkan kalau dia batil. Tapi selebihnya jangan sampai terlalu reaksioner, karena itu akan mengundang ujian yang sama kepada kita. Dan kata Nabi, bisa jadi kamu belum tentu berhasil melewati ujian itu. Inilah indahnya Islam, Pak. Tidak ada agama yang memposisikan manusia senyaman mungkin di dalam berislam kecuali Islam. Makanya kalau ada orang kamu ekstrim sampai dia melukai muslim atau membunuh muslim, itu nggak diterima dalam Islam itu.
Agama yang paling luar biasa menjadikan setiap muslim itu menjadi nyaman di dalam berislam itu ya cuma Islam. Ya. Sampai kita pun diharamkan, bukan diharamkan, sampai kita pun dimakruhkan makan bawang ataupun makan pete ataupun makan jengkol, itu pun supaya tidak melukai orang lain dengan baunya kita. Loh, sampai urusan kita makan apa saja diatur supaya apa yang kita makan itu tidak mencederai hidungnya orang lain. Bapak tidak akan pernah dapatkan, ibu tidak akan pernah jumpai agama sehanif dan sesempurna Islam di dalam menjadikan setiap orang itu nyaman di dalam berislam. Makanya kalau ada seseorang kok tidak nyaman berislam, mungkin salah satunya adalah karena perilaku dan sikap orang di sekitarnya yang tidak ma'ruf kepada dirinya. Akhirnya tidak nyaman dia. Caranya Islam itu jelas, SOP-nya jelas, nanggepin orang salah jelas, nanggepin orang keliru jelas. Cara menyikapi orang ketika dia miskin jelas, Pak. Nggak boleh memang kita mencela orang yang nggak punya, boleh atau tidak boleh? Nggak boleh. Perhatikan, Pak. Bapak pernah menjumpai sebuah kisah nyata seagung kisahnya Abdullah bin Umi Maktum ketika berhadapan dengan Nabi. Nabi pada saat itu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Harapan Nabi besar karena Nabi ingin untuk mereka masuk Islam, karena masuknya pembesar Islam itu akan membawa kontribusi yang besar ketika para pengikut mereka juga akan masuk Islam. Lagi khusyuk menerangkan kepada ketua dan para kepala-kepala kabilah, tiba-tiba datang, Pak, seorang sahabat buta, miskin, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Datang. Abdullah bin Umi Maktum tidak bermaksud untuk mengganggu Nabi. Dan kita juga tidak boleh suudzon kepada fakir miskin, Pak. Memang boleh kita suudzon sama fakir miskin lalu mengatakan niatnya begini, niatnya begitu. Tidak boleh. Nahkum bidawahiriha. Dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menghukumi orang sesuai dohirnya. Hatinya kita tidak boleh tahu. Wah, ini maksudnya supaya dibeli. Nggak boleh. Jangan sampai kita merasa melebihi malaikat untuk tahu kondisi hati orang. Maka ketika akhirnya Abdullah bin Umi Maktum itu datang dan tidak tahu kalau Nabi itu sedang melakukan satu kegiatan penting, bagaimana beliau sedang melobi kepada kepala-kepala kabilah, Abdullah bin Umi Maktum datang tanya. Dan Nabi itu apa? Nabi itu melengos dan berbunga masam, tapi tidak membentak, tidak mengatakan kalimat bodoh, tidak mengatakan kalimat macam-macam. Saya tidak tega ngomong kalimat itu. Nabi cuma melengos saja dan bermuka masam karena lagi fokus, Pak. Lagi fokus. Ketika Nabi itu sedang melengos dan berbunga masam, Nabi itu tidak dalam kepentingan pribadinya. Nabi dalam kepentingan agama Allah. Dan Nabi tidak menghukumi Abdullah bin Umi Maktum macam-macam, enggak. Tapi beliau memang sedang fokus untuk menyampaikan setiap untaian kalimat kepada para kepala-kepala kabilah. Dan tahukah kita, ketika Nabi bermuka masam dan memalingkan wajah, Allah turunkan itu langsung surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa kamu bermuka masam lagi? Kamu berpaling ketika kamu didatangi orang yang buta, sampai butanya disebutkan dalam Al-Quran, walaupun namanya tidak disebut. Tapi dalam peristiwa itu apa yang kita dapatkan? Fakir miskinnya terjaga, Pak. Pride-nya itu terjaga. Jadi tidak boleh kita ini saling singkap menyingkap, tarik menarik, masalah jadi muter-muter kemana-mana ini. Sudahlah, kalau sudah salah sudah. Kita luruskan yang salah. Dan tentunya tidak boleh berprasangka yang buruk kepada seorang muslim, siapapun itu. Karena bagaimanapun kita harus mengerti kaedahnya. Di dalam kaedah para ulama, nahkum bidawahiriha. Ya sudah, hukumi aja orang sesuai dohirnya. Ya dia memang pengen jualan. Kalau tempatnya mungkin salah, mungkin karena dia tidak tahu. Karena kita tidak boleh mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran kita. Kalau Pak Haiban sudah sering ngaji kok jualan, mungkin kita harus tegur keras. Tapi kan tidak semuanya kayak Pak Haiban, saking pintarnya bisa buat pantun, ya kan gitu. Karena tidak semuanya sama, Pak. Ada orang-orang yang mereka itu pemahamannya tentang agama ini minim sekali. Bukan karena tidak mau belajar, karena kebutuhan perutnya yang luar biasa mendesak mereka untuk tidak punya waktu untuk belajar agama. Nah, nggak pernah tahu.
Jangan lalu mengatakan, nggak mau belajar sih, nggak mau taklim sih. Mungkin kita belum pernah merasakan orang ketika pulang ke rumah tidak ada tabungan apapun, Pak, kecuali uang yang dimakan kecuali uang yang didapat hari itu, itulah yang dimakan hari itu. Mungkin kita tidak pernah lewatin masa-masa itu. Ada banyak orang di atas muka bumi ini yang ketika pulang, uang yang didapatkan hari itu habis hari itu. Mending bicara tentang tabungan, Pak. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi itu yang menjadi penting. Kita ngomong di sini ngomong apa tadi? Oh ya, supaya kita jangan sampai sombong terhadap setiap apa yang kita peroleh dan kita dapatkan. Ini yang menjadikan kita memahami. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua. Kita tinggalkan itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mewakili, walaupun saya tidak tahu ya, apakah ini nanti malah memperunyam masalah atau justru meletakkan masalahnya supaya lebih terurai. Tapi yang saya inginkan tidak ada boleh reaksioner sampai akhirnya kita lupa bahwasanya orang yang kita hujat juga umatnya Rasulullah. Mungkin dia salah, mungkin dia punya aib, karena kita juga punya aib. Tapi juga kita tidak boleh suudzon kepada orang yang hari ini berdagang ketika dia menjadi fakir miskin. Kalau dia bisa memilih, mungkin dia juga nggak mau milih begitu. Mungkin kalau dia bisa memilih, dia berkata, saya juga ingin kayak kamu, punya tabungan, lalu saya bisa duduk di kajian, saya ikut taklim, saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya juga ingin kayak gitu, tapi apalah daya. Saya tidak punya apa-apa. Apa yang saya dapatkan hari itu ya langsung habis. Karena itulah kondisi keluarga yang berbeda-beda. Jangan sampai ketika kita tidak pernah merasakan satu kondisi dan keadaan orang, menjadikan kita menjadi naif ketika kita menyikapi kondisi seseorang. Sekarang kita menuju yang kedua. Perkara yang bisa menjadikan seseorang itu terlepas selendang hidayah pada kehidupannya, para ulama itu menerangkan. Perkara yang bisa menjadikan terlepasnya konsistensi kebenaran di dalam hati manusia itu, yang kedua para ulama itu mengatakan dunia, cinta kepada dunia secara berlebihan. Tentunya saya tidak mau menerangkan secara global. Dunia menyebabkan hilangnya hidayah, tetapi kita memahami secara global, tetapi tidak mengkaji secara lebih detail. Oleh karenanya, karena ini merupakan salah satu jawaban dari para ulama bahwasanya dunia itu termasuk salah satu perkara yang bisa membatalkan hidayah seorang manusia. Nah, setidaknya ada 5 bab yang akan menjadi pembahasan kita supaya kita detail ketika menjelaskan tentang satu hal. 5 bab itu apa? Pertama, kita akan membahas apakah Islam itu mencela kekayaan. Ini bab pertama yang nanti kita bahas. Yang kedua, apakah setiap orang itu kaya dan apakah setiap orang yang berusaha itu pasti jadi kaya? Ini yang kedua. Yang ketiga, apakah kekayaan itu melawan zuhud yang ada di dalam akidah Ahlussunnah? Yang keempat yang kita akan bahas yaitu kekayaan apa yang tercela di hadapan Allah. Dan yang kelima, kapan dunia itu menjadikan seseorang terlepas selendang hidayah di dalam hidupnya. 5 bab. Saya bagi 5 bab ini supaya kita terbiasa ketika menyikapi satu hal, kita detail supaya kita tahu dari berbagai macam sudut pandangan ketika kita membahas tentang satu ilmu. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, tadi saya menyampaikan bab 1 adalah apakah Islam itu mencela kekayaan? Ini kan menjadi satu pertanyaan yang tidak pernah habis dari dulu. Apakah Islam itu mencela kekayaan? Apakah kaya itu tercela? Bagaimana dengan seorang muslim ketika mereka bercita-cita menjadi kaya? Ini harus kita jawab di dalam penjelasan-penjelasan ilmu, supaya kita tidak menjawab dengan emosi. Yang kaya menjawab dengan emosi, yang miskin juga menjawab dengan emosi ketika dia merasa tidak diberikan harta oleh Allah. Akhirnya dia benci orang yang kaya. Ya, dia benci guru yang kaya misalkan, dia benci tetangga yang kaya. Dan orang yang kaya nanti juga jawab, kok saya dibenci dengan kekayaan? Oh, kaya itu tidak salah. Supaya lepas jawaban ini dari emosi, mari kita kembalikan kepada bahasa-bahasa dalil yang disampaikan oleh para ulama. Maka jawaban simpelnya dan sederhananya pada bab yang pertama itu apa? 1. Bahwasanya Islam itu tidak pernah mencela kekayaan. Karena sesungguhnya kekayaan itu merupakan bagian dari sebuah nasib
bagian dari sebuah takdir yang Allah berikan kepada sebagian manusia, sebagaimana kemiskinan pun merupakan bagian dari satu nasib. Nasib itu merupakan bagian dari takdir. Maka sesungguhnya kekayaan itu bukan tercela, karena yang tercela bukan kekayaannya, bukan dunianya, tetapi yang tercela itu bagaimana sifat ketika kita mendapatkan dunia itu, dan bagaimana ketika kita membelanjakannya, dan bagaimana mengaturnya. Ini nanti kita bahas. Kalau jawabannya bahwasanya Islam itu tidak pernah mencela kekayaan, yang kita harus pahami dulu adalah berarti Islam itu tidak mewajibkan kaya. Saya khawatir kalau kita mengatakan Islam itu wajib kaya, berarti yang miskin itu dosa. Islam memberikan masing-masing keutamaan. Si kaya ada keutamaan, si miskin ada keutamaan. Kalau saya mengatakan wajib kaya, berarti yang miskin dosa, dan miskin tidak ada keutamaan. Kalau saya mengatakan miskin yang lebih utama, berarti kaya tidak ada keutamaan. Dan para ulama itu simpel dan sederhana. Cara mereka menyikapi sesuatu itu selalu berada pada konsep pertengahan. Kaya ada keutamaan, miskin ada keutamaan. Makanya ada sebuah riwayat yang bagus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, la ba'sa bil ghina, la ba'sa bil ghina, liman ittaqillah. Tidak apa-apa kamu itu kaya selama kamu itu bertakwa kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan bahwasanya Nabi saja sudah menjelaskan, walaupun Nabi memilih menjadi miskin dan ingin diwafatkan sebagai orang miskin, dan beliau sangat mencintai orang miskin, tapi Nabi tidak pernah menjelaskan bahwasanya Nabi itu membenci kekayaan. Makanya hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad ini sangat clear, jelas sekali, seterang matahari di waktu siang. Bahwasanya Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqillah. Tidak apa-apa dengan kekayaan selama yang memiliki kekayaan itu adalah orang yang mampu bertakwa. Berarti takwa itu lebih dulu daripada kaya. Makanya dikatakan oleh Nabi di dalam riwayat yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu sanjang. Rasulullah itu bersabda bahwasanya ni'mal malu li rajulis salih. Sesungguhnya sebaik-baik harta itu ketika harta itu digenggam sama orang salih. Dua riwayat itu ini sebenarnya sudah mewakili bahwasanya Allah itu tidak pernah mencela kekayaan, Nabi juga tidak pernah memusuhi kekayaan. Bahwasanya kekayaan itu tidak salah, kekayaan itu tidak aib. Jadi kalau Bapak nanti menemukan tetangganya kaya, Bapak menemukan ustadz mendapatkan kekayaan, ataupun guru mendapatkan kemewahan, mendapatkan kekayaan, maka sesungguhnya kekayaan itu bukan aib, dan kekayaan itu bukan tanda bahwasanya dia pendosa. Jadi orang kaya itu tidak berdosa, Pak. Yang harus kita benci itu enggak. Ya. Maka ini pula dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 180. Allah itu menyebut harta itu dengan kata kebaikan selama dipergunakan di dalam kebaikan. Makanya Allah ketika menyampaikan kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Allah itu menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah 180 bahwasanya kalau orang itu akan meninggal dunia, maka hendaklah dia meninggalkan wasiat yang baik untuk keturunannya. Dan Allah memberikan sebuah kata harta yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah 180 itu, Allah tidak menyebut dengan dunia, Allah tidak menyebut dengan mal, tapi Allah menyebut dengan intaroka khairanil wasiyah, meninggalkan khairan. Padahal artinya khairan di situ pada ayat itu seluruh para ulama itu mengatakan bahwasanya artinya khairan pada ayat itu artinya itu adalah harta. Artinya harta itu disebut oleh Allah baik selama siapa yang memegang dan bagaimana cara dia mengatur harta itu. Ya. Jadi Allah menyebut harta itu dengan kata khairan. Nanti kalau Bapak tidak percaya dibuka surat Al-Baqarah 180, di situ ada kata khairan. Lalu Bapak lihat terjemahnya, terjemahnya itu harta. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya harta pun disebut oleh Allah baik selama kita mengerti ilmunya. Ya. Ini pula yang menjadikan kita memahami bahwasanya Allah itu menyanjung dan memuji orang-orang yang mereka bisa memberi, dan kita tidak bisa memberi kecuali kita diberikan oleh Allah ke lapangan. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Lail ayat yang ke
5 sampai ayat yang ke-7 Allah menyampaikan fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di dalam surat Al-Lail Allah memuji orang yang memberi. Fa'amma man a'ta, siapapun yang memberi, wattaqa, dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji surga, maka Allah mudahkan jalan kebaikan untuknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu memuji orang yang memberi, dan kita tidak bisa ngasih kalau kita tidak punya kelebihan. Kata a'ta ketika Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat, ketika Allah perintahkan kita untuk memberikan infak, ketika Allah memberikan kepada kita perintah untuk untuk sedekah, itu berarti secara tidak langsung perintahnya Allah itu apa? Bekerjalah, dapatkanlah kelebihan di dalam hartamu. Ketika kamu mendapatkan kelebihan hartamu, sedekah, zakat, infak. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya harta itu termasuk salah satu di antara hal yang diperbolehkan dan menjadi keutamaan ketika harta itu dipegang dan digenggam sama orang yang bertakwa. Makanya ada sebuah kisah nyata bagaimana Imam Syafi'i dengan seorang ulama, muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Ya. Bapak tahu muridnya, gurunya Imam Syafi'i itu kan banyak, Pak. Ada sebagian dari gurunya Imam Syafi'i itu miskin, ada sebagian dari gurunya Imam Syafi'i itu kaya raya. Sufyan Ats-Tsauri itu salah satu gurunya Imam Syafi'i, miskin beliau. Tapi gurunya Imam Syafi'i itu bukan hanya Sufyan Ats-Tsauri. Salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, dan Imam Malik itu berkelapangan harta luar biasa. Gurunya Imam Syafi'i, yang setiap Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik itu ngasih bekal dan ngasih uang saku. Artinya kayak dapat beasiswa, karena sangat menonjol sekali Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i itu sungkan gitu, setiap datang ke Imam Malik itu dikasih hadiah dari Imam Malik, saking berkelapangan harta. Makanya pada satu waktu Imam Malik ini merasa bahwasanya Imam Syafi'i ini harus belajar lebih lagi, dan beliau merasa bahwasanya ilmunya sudah disampaikan semuanya ke Syafi'i. Maka pada saat itu Imam Malik ngomong kepada Imam Syafi'i, kamu harus belajar kepada Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah itu sudah meninggal dunia, belajar sama muridnya itu Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang ada di Irak. Yang mencarikan kudanya Imam Malik, Pak. Yang ngasih bekalnya Imam Malik. Karena Imam Malik itu saudagar kaya raya. Ya, maka Imam Malik memperjalankan Imam Syafi'i ke Irak dan akhirnya ketemu dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala, muridnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i itu langsung berpikir, ini gimana sih ada alim malah ngitungin uang. Maka Muhammad Hasan Asy-Syaibani ini, beliau ini saudagar kaya dan memiliki kelapangan harta. Maka pada saat ketika dia melihat Imam Syafi'i itu kelihatannya penuh dengan ketidaksukaan, maka dipanggil sama Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kamu Syafi'i? Iya. Kamu tidak suka ya saya menghitung ini? Lalu Imam Syafi'i kayak menampakkan raut wajah setuju dengan kalimat itu. Lalu Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu mengatakan kepada Syafi'i, kamu mau nggak kalau uang yang saya sedang hitung ini saya berikan kepada pelaku maksiat, pelaku dosa, pelaku berbagai macam kerusakan, saya kasihkan uang ini ke mereka? Imam Syafi'i mengatakan, jangan. Kalau kamu berikan sama mereka nanti banyak kejahatan, banyak kemaksiatan, dan banyak kerusakan. Berarti uang ini kalau dipegang sama saya akan menjadi sebuah kebaikan? Iya, lebih baik dipegang sama engkau. Dari situlah Imam Syafi'i langsung berpikir bahwasanya, oh ternyata selama ini ketika beliau berpikir tentang masalah harta itu, akhirnya mendapatkan pencerahan dari seorang guru, yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kisah nyata ini memberikan kepada kita untuk menjawab bahwasanya kalau kita melihat kekayaan, maka sesungguhnya kaya tidak tercela dan kaya itu bukan aib. Makanya itulah di dalam Islam itu kita harus mengajari anak kita itu dagang, Pak. Supaya dia itu punya izah, dia punya kehormatan. Makanya saya sangat kagum sekali kalau ada sebuah tulisan gitu di dakwah Kudus itu ada yang namanya Gus Jigang, Pak.
Gus Higeng itu apa? Bagus ngaji, bagus dagang. Bagus ngaji, bagus dagang itu apa? Yang ngajinya pintar tapi bisnisnya juga bagus. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika harta itu nanti dipegang sama orang yang bermaksiat, maka sesungguhnya ketika dipegang sama yang bermaksiat itu akan menjadikan maksiat itu semakin merajalela. Tapi ketika harta itu dipegang sama orang-orang yang solih dan orang yang taat, maka berputar di dalam setiap ketaatan dan kebaikan. Makanya betul kalau sebagian ulama itu mengatakan alimu auladakum bitijarah, ajari anakmu itu dagang, bisnis gitu. Di samping mereka menghafalkan Quran, di samping mereka menghafalkan hadis, mereka itu ajarkan kepada mereka tentang dagang supaya mereka memiliki rezeki, memiliki karunia, di mana karunia itu tidak menjadikan mereka itu pengemis dan tidak menjadikan mereka itu menjadi beban bagi orang lain. Ini yang kita harus pahami dulu. Ini bukan berarti tidak menunjukkan keutamaan orang miskin, enggak. Kemiskinan ada keutamaan, kekayaan ada keutamaan. Cara yang paling enak itu menyikapi di tengah-tengah. Ya, makanya ada sebuah kisah yang disampaikan ya dari seorang ulama, namanya ulama Hisham. Beliau itu memiliki sebuah kisah nyata bahwasanya ulama ini tuh beliau menjadi ulama asalnya dari tukang gali kuburan, Pak. Kisah ini terkenal di daerah Damaskus. Lah beliau itu jadi ulama karena ada satu perkara yang beliau jumpai ketika beliau itu pekerjaannya, profesinya itu gali kuburan. Ketika beliau gali kuburan, pada satu waktu beliau mendapatkan satu keluarga datang kepada beliau. Lalu disuruh untuk menggali kuburan. Ketika beliau menggali kuburan, beliau menjumpai satu kejadian yang tidak pernah beliau jumpai. Dia melihat ada serombongan pasukan yang begitu indah menaiki kuda, yang menjadikan beliau ketika pertama kali menjumpai itu maka beliau itu gemetar ketakutan. Akhirnya beliau naik. Lalu setelah itu beliau itu terngiang-ngiang, ini amalannya orang ini apa kok sampai saya menjumpai pemandangan indah di balik liang lahatnya. Dikuburkanlah orang tersebut. Setelah dikubur, dia mencoba bertanya, tidak berani, akhirnya mendiamkan. Tidak sampai 1 bulan, tiba-tiba keluarga yang sama datang lagi kepada beliau dan disuruh untuk menggalikan kuburan. Beliau menggalikan kuburan, dan ketika menggalikan kuburan, dia menjumpai pemandangan yang jauh lebih indah daripada pemandangan 1 bulan yang lalu. Ya. Maka akhirnya beliau semakin penasaran, amalan 2 orang ini apa. Setelah dikuburkan, maka beliau mendatangi ibunya yang sedang menangis sedih, lalu bertanya, maaf kalau saya mengganggu dan mengusik kesedihanmu, tapi saya pengen tanya, apa amalan dari 2 orang yang aku kuburkan sebulan yang lalu dan sekarang? Siapa mereka? Lalu ibu yang sedih ini berkata, dua-duanya anakku. Apa amalannya? Kok sedemikian indah yang aku jumpai ketika aku menggali kuburan untuk mereka, yang tidak pernah aku jumpai pemandangan itu sepanjang aku menggali kuburan. Ya. Maka akhirnya ibunya sembari sedih itu ngomong, yang kamu galikan kuburan 1 bulan yang lalu itu anakku. Dia adalah penuntut ilmu. Dia datang ke tempat-tempat guru untuk belajar ilmu syar'i. Dan dia meninggal dalam prosesnya dia ketika mencari ilmu. Oh, pantas. Orang yang mencari ilmu berada pada satu keutamaan sebagaimana orang yang berjihad. Lalu beliau mengatakan kembali Hisham ini, lalu apa amalan yang baru saja kita kuburkan? Kenapa kok lebih indah? Ibunya juga kaget ketika mendengarkan keterangan dari beliau. Dikatakan, kalau anakku yang ini, maka dia bukan penuntut ilmu. Dialah yang berdagang, dialah yang mencarikan rezeki supaya anakku yang meninggal 1 bulan yang lalu itu bisa memiliki modal untuk belajar dan kemana-mana. Karena yang memberikan modalnya itu adalah anakku yang lebih besar, yang berdagang untuk membiayai adiknya ketika menuntut ilmu. Kejadian itu menjadikan beliau itu akhirnya, Pak, luar biasa. Akhirnya beliau itu meninggalkan profesinya dan betul-betul akhirnya beliau belajar dan akhirnya jadi ulama besar. Itu dari kisah nyata.
Dari kisah nyata itulah kita akhirnya mengetahui penuntut ilmu berada di antara kemuliaan, tapi yang membiayai penuntut ilmu itu jauh lebih mulia di sisi Allah. Makanya akhirnya kalau kita tidak berusaha, kalau muslim itu semuanya tidak ingin untuk meraih kecukupan dan kekayaan, siapa yang akan membiayai? Siapa yang akan memberikan kecukupan kepada setiap orang yang membutuhkan? Makanya Abdullah bin Mubarak adalah salah satu ulama yang paling zuhud. Walaupun paling zuhud, tapi kalau sudah masuk pasar, dia paling serius kalau dia berbisnis. Sampai ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, kamu adalah orang yang paling menyentuh kalau sudah menyampaikan materi tentang zuhud. Tapi kenapa setiap aku menjumpaimu masuk pasar, kamu adalah orang yang paling bersemangat di dalam kamu berdagang dan berbisnis? Apa jawaban dari Abdullah bin Mubarak? Karena ada para penuntut ilmu yang harus saya biayai. Karena ada orang-orang solih yang kebutuhan keluarganya saya harus cover. Dan banyak yatim yang saya harus berikan perhatian dengan harta yang saya dapatkan ketika saya punya profit di dalam saya berbisnis. Padahal itu Abdullah bin Mubarak, Pak. Abdullah bin Mubarak itu orang yang paling solih setelah masa para sahabat. Jadi tabi'in yang paling utama itu salah satunya Abdullah bin Mubarak. Ini lalu menjelaskan kepada kita bahwasanya kekayaan itu bukan merupakan sebuah celaan. Makanya orang yang kaya ketika dia bertakwa dengan kekayaannya dijadikan role model oleh Nabi. Kan ada hadis yang terkenal kan, bahwasanya kita tidak boleh benci, kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Kepada siapa kita wajib hasad? Yang pertama, orang yang alim yang dia menggunakan ilmunya untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Yang kedua, orang yang kaya raya yang menggunakan kekayaannya untuk bermanfaat di jalan Allah. Nabi sampai mengatakan, la hasada illa fisnataini, kamu tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang itu. Kalau dijadikan role model oleh Nabi dan dijadikan contoh oleh Nabi, berarti menjelaskan kepada kita ada keutamaan, Pak. Makanya pilihan untuk anak-anak kita itu ya cuma dua. Kalau tidak menjadi orang yang alim, yang menjadi orang yang kaya. Yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW karena keberkahan harta yang dia putar ketika memberi manfaat kepada banyak orang. Ini yang kita harus mengerti. Makanya ada hadis indah betul hadisnya ini. Hadisnya ini saya bacakan salah satu hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan secara sahih, Nabi itu mengatakan, Inna lillahi aqwaman yaktasuhum lima nafi'il ibad. Allah itu punya keluarga di atas muka bumi. Yang keluarga ini mereka berikhtiar untuk mendapatkan kekayaan dan Allah berikan kekayaan kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan kekayaan, lalu kekayaan itu dipakai lima nafi'il ibad, dipakai untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka ketika orang kaya itu terus memberi manfaat kepada banyak orang dan setiap orang di sekitarnya mendapatkan manfaat dari kekayaannya, akhirnya Allah kalau ingin membagikan rezeki kepada manusia, dititipkan kepada dia karena dia amanah menyalurkan setiap rezeki dari Allah kepada orang banyak. Selama orang itu terus jujur di dalam dia menyalurkan setiap amanah yang Allah berikan, tidak pernah ditahan. Setiap dapat di-share, setiap dapat dibagi, setiap dapat dibagi, dan setiap orang itu merasa bahagia dengan manfaat yang diberikan sama orang kaya itu. Kata Rasulullah, itu keluarganya Allah. Dan selama dia terus memberikan manfaat, selama itu dia menjadi distributor nikmat dari Allah. Selama dia terus memberikan manfaat, kata Rasulullah. Fa'idha mana'u, kalau dia sudah tidak lagi memberi manfaat kepada banyak orang, kekayaannya itu sudah untuk dirinya sendiri, akhadu, Allah mengambil, akhada, Allah mengambilnya, wa hawala dzalika ila ghairihim, dan Allah akan mengalihkan karunia itu kepada keluarga lain, yang mana keluarga itu siap untuk memberi manfaat kepada orang. Ini kuncinya, Pak. Kalau kita terkadang mendapati, kenapa kok ada orang kaya terus tambah kekayaannya, ternyata kita dapatin, oh orang ini banyak memberi, semakin dititipin sama Allah. Jadi Allah tuh semakin nitip sama dia. Kenapa? Itu keluarganya Allah. Bapak kalau nitip ke masjid, lalu masjidnya amanah, kita pengen nitip lagi atau tidak? Pengen nitip lagi. Oh ternyata harta yang saya titipkan bermanfaat. Saya lihat masjid yang dulu asalnya kecil,
gelap sekarang terang, ternyata rezeki yang saya titipkan disalurkan dengan benar. Kita akan terus nitip, Pak. Itu bahasa logisnya kayak gitu, logikanya. Maka itu pula yang kita dapatkan. Makanya di situ disebutkan, berarti kalau ada orang kaya, lalu dia betul-betul mengaturnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan terus memberikan manfaat kepada banyak orang, dia menjadi keluarganya Allah. Makanya orang miskin pada zaman Nabi itu iri sama orang kaya pada zaman Nabi. Bukan karena ontanya yang bagus, bukan karena rumahnya yang bagus. Enggak. Tapi orang miskin itu ketika mereka datang kepada Nabi dan berkata, "Dhahaba ahlat dusur bi ujurihim." Enak jadi orang kaya itu Nabi. Mereka bisa infak, mereka bisa sedekah, mereka bisa membiayai orang yang berjuang. Kami tidak bisa. Kami cuma bisa sholat. Lalu Nabi memberikan kabar gembira. Loh, bukankah kalimat yang kalian ucapkan itu sodakoh? Bukankah ketika kalian mendatangi istrimu itu adalah sodakoh? Dan itu caranya Nabi menghibur orang miskin. Tapi yang unik dari hadis ini itu apa? Irinya orang miskin sama orang kaya pada zaman Nabi itu bukan iri karena ontanya bagus, rumahnya bagus. Enggak, bukan fasilitasnya. Tapi irinya orang miskin pada zaman Nabi itu karena orang miskin itu melihat orang kaya pada zaman Nabi itu betul-betul memberi manfaat kepada banyak orang. Dan itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya bukan kaya yang salah. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang masih memiliki sebuah narasi dan memiliki sebuah perspektif yang kurang betul. Oh, kaya itu aib. Kaya tidak pernah jadi aib. Sebagaimana miskin tidak aib, sebagaimana kaya tidak aib. Mengaibkan salah satu di antara keduanya itu berarti kita mengaibkan sebagian nabi dan mengaibkan sebagian orang solih, Pak. Karena ada nabi yang kaya. Kalau kita mengaibkan orang kaya, berarti kita mengaibkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, mengaibkan Utsman bin Affan, mengaibkan Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau kita mengaibkan orang miskin, berarti kita mengaibkan mayoritas para nabi dan sesungguhnya Rasulullah pun adalah orang miskin. Islam itu tidak pernah mengaibkan di antara keduanya kecuali di tengah-tengah. Ya kalau kita mampu kaya, ya jadilah kaya. Kalau mampu kita berdagang, lalu kita mampu untuk meninggalkan rezeki yang banyak untuk keturunan kita, supaya keturunan kita tidak minta-minta, itu lebih baik. Makanya Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu di dalam asar yang sahih mengatakan, aku lebih suka meninggalkan keturunanku yang kecukupan daripada aku meninggalkan keturunan yang akhirnya meminta-minta dan menjadi beban bagi orang banyak. Itu namanya izzah, Pak. Itu namanya pride di dalam kehidupan manusia. Kalau mampu, tapi kalau nggak ditakdirkan kaya, ya enggak apa-apa. Enggak menjadi, kita juga nggak akan lepas kewajiban, kita nggak akan lepas keutamaan kok. Kamu lepas dari kemiskinan ketika menjadi kaya, mendapatkan keutamaan. Kamu lepas dari kekayaan menuju kepada kemiskinan, kamu pun menuju kepada keutamaan. Jadi orang mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Mau miskin dia utama, mau kaya dia utama. Tapi kalau kita mampu berikhtiar, ya ikhtiar untuk mampu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang. Itu yang ingin disampaikan di dalam bahasa para ulama. Makanya akhirnya kita pernah mendapati Tsabit Al-Bunani. Kisah ini sudah saya sampaikan berulang-ulang, tapi saya sampaikan karena beririsan dengan poin ini. Kita kan juga mendapati Tsabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, telat. Ditanya, kenapa kamu telat? Iya, tadi saya melihat satu kejadian. Kejadiannya apa? Ada burung yang sakit, tidak bisa terbang. Terus aku penasaran, bagaimana rezeki dari burung itu ketika tidak bisa terbang? Apa yang kamu dapatkan? Kata Hasan Al-Basri. Apa yang kamu dapatkan? Wah, ternyata burung yang sakit itu ketika tidak bisa terbang, Allah hadirkan burung-burung yang sehat yang membawa cacing, memberikan kepada burung yang sakit sayapnya ketika tidak bisa terbang. Kasih cacing, pergi lagi, bawa cacing, kasih lagi cacingnya. Sampai akhirnya burung yang sakit ini kekenyangan. Barulah burung-burung itu tidak lagi membawa cacing. Apa yang kamu dapatkan hikmahnya? Kata Hasan Al-Basri kepada Tsabit, yang aku dapatkan hikmahnya itu, oh berarti kita tidak usah khawatir dengan dunia. Apapun kondisinya pasti Allah ngatur rezekinya datang kepada kita. Sebagaimana burung yang sakit. Kata Hasan Al-Basri, Pak, Hasan Al-Basri itu teman seniornya Abdullah bin Mubarak.
Maka Hasan al-Basri lalu menjawab dan mengatakan, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing? Tempatkan dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Karena apa? Itu ada keutamaan yang lebih besar yang kamu dapatkan itu. Nah, itu yang menjadikan kita paham. Kaya tidak wajib. Kenapa saya tidak mengatakan dan membenarkan narasi bahwasanya kaya itu tidak wajib? Kalau kaya itu wajib, berarti miskin dosa. Masa kita mengatakan miskin dosa, berarti kita telah mengaibkan baginda Nabi ketika beliau lebih memilih miskin. Walaupun Nabi itu sebenarnya kaya raya, tapi dermanya itu jauh melampaui dari semua kebutuhan beliau. Nabi itu Pak, kalau menang satu wilayah dikuasai, itu 1/5-nya milik Nabi Pak. Bisa Bapak bayangkan kekayaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Cuma Nabi memilih jalan keluar dari hartanya jauh lebih besar daripada yang beliau dapat. Makanya habis. Ya. Tapi di sini kita kembalikan bahwasanya sebagaimana perkataan Nabi, la ba'sa bil ghina limanit taqillah. Itu kata-kata Nabi yang sudah menjadi sebuah jawaban yang kita pegang. Tidak apa-apa kaya selama bertakwa kepada Allah. Yang salah itu sudah menjadikan kekayaan tujuan tapi tidak ingin untuk menambah ketakwaan. Nah, itu baru musibah. Ini bab 1. Kita tentunya setelah kita memahami bab 1, bahwasanya akhirnya kita paham bahwasanya sikap terbaik yang kita miliki ketika kita melihat kekayaan dan kemiskinan dari sudut pandang ilmu. Di situ kita akhirnya Masya Allah ya, akhirnya kita paham bahwasanya kemiskinan ada keutamaan, kekayaan pun memiliki keutamaan. Tidak layak bagi kita ketika kita diberikan kekayaan untuk mencela mereka yang miskin, dan tidak perlu yang miskin itu mencela kekayaan. Seakan-akan memiliki kekayaan itu adalah aib dan memiliki sebuah kesalahan dan dosa. Kekayaan tidak dosa, kemiskinan juga tidak dosa, karena itu merupakan bagian yang harus disikapi dengan sikap proporsional. Kita menuju ke bab 2. Bab 2 dan bab 3, bab 4 nanti kita sampaikan agak singkat. Yang kedua, bab yang kedua yang kita juga harus paham bahwasanya apakah setiap orang yang berusaha ketika mencari kekayaan itu pasti mendapatkan kekayaan? Jawabannya tidak, Pak. Karena Nabi sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia dalam pusaran harta dan pusaran dunia itu ada 4 kelompok, ada 4 golongan. Dan kita tidak tahu di antara golongan-golongan itu mana yang Allah takdirkan untuk kita. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang diberikan oleh Allah, yaitu dekat atau dia bertakwa dan diberikan oleh Allah dengan kelapangan harta. Ini kelompok yang pertama, bahwasanya dia takwa, dia orang yang bertakwa, dan dia menjadi orang yang senantiasa diberikan kekayaan oleh Allah. Ini kelompok yang pertama, dan kelompok ini memiliki keutamaan. Ada yang kedua, orang yang mereka itu mafturun lahu fid dunya, muwasaun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Ada yang kedua, kelompok yang kedua itu orang yang diberikan kekayaan, tapi dia tidak sama sekali bertakwa. Akhirnya mempergunakan seluruh kekayaannya hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana kita menjumpai mungkin kayak pedagang-pedagang narkoba di Meksiko, mungkin kita menjumpai di Amerika Latin. Mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi semuanya dipakai di dalam kemaksiatan dan dipakai di dalam dosa. Ini kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga, yang ini memiliki keutamaan sebagaimana kelompok yang pertama. Muwasaun mafturun lahu fid dunya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Dia diberikan oleh Allah kemiskinan, susah dia mendapatkan kekayaan, tetapi Allah berikan kelapangan dan keridhaan pada hatinya ketika dia dekat sekali dengan urusan akhiratnya, dia bertakwa. Dan itu yang ketiga. Dan yang paling buruk itu yang keempat. Sudah sempit dunianya, sempit akhiratnya. Para ulama ketika nerangkan 4 golongan yang disampaikan oleh Nabi, maka para ulama mengatakan yang mendapatkan keutamaan dari Nabi 2. Dan dua-duanya itu tidak ada yang bisa kita bedakan, Pak. Yang dilapangkan dunianya dan dilapangkan akhiratnya, dan yang kedua yaitu dilapangkan akhiratnya walaupun disempitkan dunianya. Ini dua-duanya mendapatkan keutamaan. Pertanyaan kita biasanya itu
lebih terperinci. Ustadz, mana yang paling afdol? Yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Itu kan biasanya pertanyaannya begitu. Makanya sebelum Bapak nanya, saya jawab dulu supaya nanti cepat pulang kita. Bahwasanya pertanyaan itu sudah saya jawab. Mana yang lebih utama Ustadz? Yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Jawaban yang disampaikan oleh seorang ulama yang mewakili banyak sekali jawaban, ini ada yang bagus. Yang paling utama di antara yang kaya, yang bersyukur dan miskin yang bersabar, yang paling utama siapa di antara mereka yang paling bertakwa? Itu yang paling utama. Bisa jadi yang miskin bersabar lebih bertakwa daripada si kaya yang bersyukur, berarti dia lebih utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu jawaban yang paling tepat untuk menjawab bahwasanya bisa jadi ada yang sabar. Si miskin yang bersabar lebih utama daripada yang kaya bersyukur. Bisa jadi yang kaya bersyukur lebih utama daripada si miskin yang bersabar. Dan itu dilihat dari ketakwaan hatinya kepada Allah. Siapapun yang paling bertakwa dia lebih utama. Jadi kasusnya itu nanti tidak bisa kita samaratakan, Pak. Bisa jadi ada di kampung itu yang kaya bersyukur lebih utama daripada yang miskin bersabar. Tapi bisa jadi di tempat lain, bisa jadi yang sabar, yang miskin bersyukur lebih utama daripada si kaya yang bersyukur. Ketika ketakwaannya itu lebih besar daripada si kaya. Artinya kasuistik dan tidak bisa disamaratakan. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya kekayaan itu dibagi oleh Allah dalam 4 ini. Dan kita tidak bisa mengatur, Pak. Tapi boleh kita meminta kekayaan dalam berdoa, boleh. Bukankah itu doanya Nabi kepada Anas bin Malik? Dan ini doa selalu saya lazimi untuk anak-anak saya. Doanya kepada Anas bin Malik itu apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Rawahu Muslim. Doanya Nabi kepada Anas bin Malik itu, dan doanya ini mustajab dan berhasil. Doanya Nabi kepada Anas bin Malik itu apa? Ya Allah, perbanyaklah harta anakku dan perbanyaklah keturunannya, dan berkahilah harta dan keturunannya. Siapa sahabat yang paling banyak keturunannya? Anas bin Malik. Siapa sahabat yang paling panjang umurnya? Anas bin Malik, Pak. Dan siapa yang hartanya berkah itu? Anas bin Malik, Pak. Maka dalam sirah disebutkan bahwasanya Anas bin Malik itu punya satu ladang. Di samping ladangnya ada ladang sahabat yang lain. Ini kering, Pak, nggak dapat air. Ladangnya Anas itu berlimpah dengan air. Sampai orang bingung. Tapi orang akhirnya ingat, oh ini doanya Rasulullah. Meminta supaya anak kita diberikan keberkahan dalam harta boleh. Cuma sekali lagi Allah yang menentukan. Dan kita harus siap dengan apa yang kita sepakati di awal. Bahwasanya kemiskinan tidak aib, kekayaan juga tidak aib. Allah yang menentukan. Tetapi saya menyampaikan bahwasanya tidak setiap orang yang berusaha pasti mendapatkan hasil. Makanya maaf, kalau ada yang mengatakan tadi di sosial media yang sangat viral, usaha tidak mengkhianati hasil. Salah. Karena tidak setiap orang yang berusaha itu dijadikan oleh Allah mendapatkan kekayaan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Ada 2 kuncinya di sini, nanti dibuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Man kana yuridul ajilata, siapapun yang pengen dunia, ajjalna lahu fiha, kami berikan dunia. Tapi kata Allah, ma nasya liman nurid. Ma nasya, yang kami mau, liman nurid, yang kami inginkan. Kalau Allah tidak mau dan Allah tidak menginginkan, sudah. Nggak bisa kita protes. Berarti memang takdirnya kamu mendapatkan keterbatasan di mana Allah ingin mengangkat dirimu supaya nanti ketika di akhirat diganti dengan kelapangan. Karena apa? Bagi orang yang bertakwa, tidak mungkin lapar dunia, lapar akhirat, Pak. Kalau dia bertakwa. Karena kaedahnya itu selalu sekali. Kalau kamu takut kepada Allah di dunia, kamu akan aman ketika di akhirat. Kalau kamu lapar di dunia karena Allah, kamu akan kenyang di akhirat. Makanya itulah yang mengatakan sampai Imam Syafi'i berkata, jangan sering-sering kenyang supaya nanti jangan sampai kelaparan di akhirat. Itu kan kata Imam Syafi'i. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami orang yang berusaha belum tentu dia mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan harta. Ada nggak, Pak, teman kita, Pak, usaha bermacam-macam yang nggak sukses-sukses, pasang iklan, Pak, di internet,
Sudah 5 tahun Pak, nggak ada yang nge-view iklannya dia. Yang nge-view dia sendiri itu pun karena kepencet. Tapi nggak ada yang nawar barang dia. Ada pula teman kita Pak, baru naruh barang, belum ada 15 menit, yang kontak banyak. Sampai akhirnya dia bingung, ini gimana sih banyak banget yang nawar gitu. Ada yang kayak gitu, dan kita nggak bisa niru Pak. Niru cara bisa, tapi niru takdir rezeki nggak bisa. Ada orang yang sama-sama melakukan hal yang sama, belum tentu hasilnya sama. Makanya maaf itu konten kreator itu yang suka mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Nggak Mas, jangan gitu ya Dik, salah. Karena bukan begitu. Supaya nanti Pak, kalau kita sudah mengatakan dan meyakini usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya nanti kalau betul-betul nggak datang, kita stres dan kita frustasi. Boleh memberikan sebuah harapan, tetapi harapan tetap harus mendapatkan bimbingan ilmu. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya kalaupun nanti anak kita diberikan ke lapangan, tidak ada tempat kita bersyukur kecuali Allah. Kalaupun nanti anak kita mendapatkan keterbatasan, jangan diaibkan anak kita hanya karena dia mendapatkan keterbatasan di dalam masalah harta. Makanya maaf ya, kadang-kadang ada orang tua karena belum mendapatkan ilmu suka berkata, kalau ada anaknya yang kaya raya, mereka berkata, kamu itu Masya Allah ya nak, berkah hidupmu. Karena dia melihat anaknya kaya. Tapi anak berikutnya ketika tidak kaya, dia berkata, Masya Allah ya nak, kamu sabarnya, hidupmu belum berkah nak. Karena hanya karena masalah harta, tidak bisa kayak gitu. Bisa jadi Pak, anak kita ada yang tidak kaya ketika mungkin dia kalau usaha gagal, tapi dijadikan yang paling simpatik sama kita dan paling empati sama kita kalau sakit. Kadang-kadang dijadikan anak kita yang kaya, maaf naudzubillah min dzalik, kadang-kadang justru malah tidak empati sama kita kalau sakit, kecuali yang selalu dilihat itu uang aja. Udahlah Bi, gampang, nanti kalau sakit kirim uang. Seakan-akan yang dibutuhkan orang tua itu cuma uang. Kita tidak pernah tahu Pak. Kita sebagai orang tua, karena kita sudah sama-sama tua dan melewati 40, jangan kayak gitu memperlakukan anak kita. Yang miskin Allah punya hikmah, yang kaya Allah punya hikmah. Dan kita harus memperlakukan mereka sama di dalam kecintaan kepada hati kita. Saya mendapatkan ada kisah nyata, salah satu jamaah dia menyadari kesalahannya. Dulu saya sering suudon sama adik saya karena adik saya maaf miskin Ustaz. Dan ketika saya ajak untuk keluar kota kerja sama saya, dia selalu menolak dan maunya kerja di kampung bersama dengan ibu saya. Dia itu kalau saya ajak, ayo ke Jakarta, ini kesempatannya banyak. Enggak Mas, makanya kamu tuh miskin, nggak mau berusaha. Saya dulu sempat umpat dan mengeluarkan kalimat-kalimat semacam itu kepada dirinya, tapi beliau menyesal. Tapi ketika ibu saya sakit, orang yang paling melekat sama ibu saya, tidak pernah meninggalkan ibu saya, ya adik saya itu Ustaz. Mungkin dialah yang paling bahagia karena diingat ibunya ketika wafat. Sampai urusan sabun, urusan odol, itu ibunya selalu nanya sama adiknya. Dan itu membuat dia baru menyadari, oh terkadang harta belum tentu bisa menjadikan kita bisa mudah meraih ridho. Makanya nanti kalau ada di antara anak-anak bapak kok ditakdirkan miskin, gak usah sedih dulu. Bisa jadi dia yang akan menjadi tongkatnya kita Pak. Dia yang paling tulus, dia yang tidak pernah perhitungan sama kita, dia yang tidak pernah mengatakan kita macam-macam Pak. Karena apa? Dia melewati keterbatasan. Ketika mijitin kita paling tulus. Ketika nemenin kita ke rumah sakit dari pagi sampai sore, dia paling sabar nungguin. Dan tidak pernah dia itu merasa berkeluh kesah. Tapi bisa jadi yang kaya, belum tentu bisa melakukan itu. Kita kan tidak pernah tahu. Sikap kita jangan menyamakan. Makanya Nabi mengatakan kalimat tadi itu, manusia itu dalam masalah harta ada 4. Yang dipuji oleh Nabi 2. Yang kaya dunianya solih, atau yang miskin tetapi dia dekat dengan akhiratnya. Itu yang dipuji oleh Nabi. Dan itu yang kita harus pahami. Itu bab yang kedua di dalam masalah kekayaan dan kemiskinan. Kita menuju ke bab 3. Bab 3 yaitu adalah apakah kekayaan itu bertabrakan dengan zuhud? Karena orang banyak sekali mengatakan kalau ada seseorang ya yang ketika dia memiliki barang-barang mahal, lalu kita suka mengatakan tidak zuhud ini.
Kalau kita suka melihat ada orang compang-camping, zuhud ini. Maka para ulama salaf itu mengatakan kepada kita, bahwasanya dikatakan oleh seorang ulama, saya lupa ulamanya, saya baca dulu supaya kita tidak pernah lepas dari sebuah tuntunan ilmu. Ya. Maka dikatakan bahwasanya Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala itu berkata di dalam kitab Imam Ibn Rajab, Abu Sulaiman itu berkata, zuhud itu amalan hati. Kalau dia amalan hati, maka kita tidak bisa mendeteksi orang itu zuhud atau tidak zuhud. Makanya dikatakan oleh beliau, jangan kamu mempersaksikan orang itu zuhud atau tidak zuhud. Karena zuhud itu amalan hati. Ya, jadi kita tidak bisa Pak mengatakan, oh ini zuhud, wah ini enggak zuhud. Nggak bisa Pak. Sebagaimana amalan hati ikhlas atau tidak ikhlas, kita tidak bisa untuk mempersaksikan orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Zuhud itu amalan hati. Sehingga akhirnya tidak nampak di dalam penampilan. Bisa jadi yang compang-camping, hatinya penuh kecintaan kepada duniawi berlebihan, tapi bisa jadi ada orang yang mereka memiliki harta yang banyak, tetapi dia menempatkan hartanya itu sebagaimana mandil, sebagaimana sapu tangan yang membersihkan dia dari kotoran dunia untuk menuju kepada kebaikan akhirat. Ada yang menempatkan dunia itu kayak mandil Pak, mandil itu sapu tangan. Sehingga dengan harta yang diumpamakan kayak sapu tangan itu, dia membersihkan kotoran-kotoran duniawi supaya bisa menuju kepada kehidupan akhirat. Makanya akhirnya Imam Ibn Rajab itu mengatakan zuhud itu amalan hati. Dan maaf, yang kaya bukan berarti tidak zuhud, yang miskin belum tentu dia zuhud. Kalau kita mengatakan bahwasanya yang kaya itu tidak zuhud, berarti Nabi Sulaiman tidak zuhud. Kalau kita mengatakan Nabi Sulaiman tidak zuhud, pertanyaan berikutnya, emang Allah akan milih seorang nabi yang tidak zuhud? Padahal zuhud itu amalan hati yang penting. Amalan primernya hati itu zuhud salah satunya. Berarti zuhud itu tidak masalah harta yang kaya. Ada yang kaya raya Pak, zuhud hatinya. Ada yang miskin belum tentu zuhud. Ada yang terkadang maaf, jam 3:30 dia sudah di antara tempat-tempat sampah. Semoga Allah merahmati. Tapi ketika berkumandang adzan subuh, dia tidak mau datang ke masjid dan tidak sholat sampai jam 9. Karena asik terus ngumpulin sampah. Panggilan adzan tidak datang. Duha tidak mengerjakan. Yang dipikir itu sampah, bagaimana dia mendapatkan sampah yang bisa dijual. Yang miskin belum tentu zuhud. Makanya akhirnya antara kekayaan dan zuhud itu sesuatu yang berbeda. Dan zuhud tidak melawan kekayaan. Dan kekayaan tidak berarti hancur kezuhudannya. Tidak. Makanya akhirnya Ibnu Rajab itu mengatakan dalam kategori, maaf karena ini materinya bukan zuhud, saya tidak menjelaskan kecuali menyampaikan saja. Zuhud itu 3. 1, orang yang di dalam hatinya yakin kepada Allah, lebih besar keyakinannya kepada Allah daripada apa yang dijanjikan manusia. Itu sifat zuhud. Bapak ini misalkan turbulence. Orang mengatakan sekarang sudah dalam kondisi inflasi dan sudah deflasi. Orang mengatakan ini kondisi 2025 nanti akan suram. Perdagangan nanti akan buruk. Tapi Bapak yakin Allah yang ngasih rezeki. Itu namanya zuhud Pak. Dan Bapak tidak mengikuti gelombang yang ada di pikiran manusia ketika mereka lupa bahwasanya Allah pemberi rezeki. Keyakinan kita kepada Allah lebih besar daripada keyakinan kita kepada penjelasan manusia. Itu namanya zuhud, sifat yang pertama. Yang kedua, zuhud itu sifat yang kedua kata Imam Ibn Rajab itu apa? Ketika kamu mendapatkan musibah, kamu tidak ingin diganti di dunia, tapi ingin diganti di akhirat. Itu zuhud Pak. Handphone hilang. Kita bisa ngomong, Allahumma jurni fi musibati, Allah kasih aku pahala atas musibah ini, ganti. Boleh atau tidak boleh kalau dapat musibah? Boleh. Tapi kalau orang zuhud tidak minta ganti di dunia. Kenapa? Tahu ganti di dunia itu pasti ditinggalkan. Makanya dia apa? Kalau dapat musibah, minta langsung. Gantinya nanti di akhirat. Gantinya nanti di akhirat ya Allah. Sehingga kadang-kadang orang zuhud itu kalau sedang sakit, kadang-kadang tidak minta sembuh. Mintanya apa? Semua rasa sakitnya itu biar menjadi penggugur dosa dan meningkatkan derajatnya nanti di akhirat. Itu zuhud Pak. Makanya maaf ya kalau ada di antara keluarga yang kita cintai tidak mau diajak ke dokter, ketika dia lebih memilih sudah bang, nggak usah diajak ibu ke dokter, ibu ridho dengan rasa sakitnya supaya menggugurkan dosa-dosanya ibu. Boleh Pak.
Boleh, tidak salah. Karena berobat itu tidak wajib selama dia tetap ridho. Ini syaratnya. Makanya kan ada ulama salaf, saya lupa, ulama salaf ini berkata, kalau aku tidak pernah minta sakaratul maut itu mudah. Saya lupa namanya, nanti saya carikan. Tapi saya baca di kitab. Lalu beliau berkata, aku tidak ingin untuk sakaratul mautku itu mudah. Aku justru meminta sakaratul mautku itu berat. Kenapa? Karena aku tahu sakaratul maut itu merupakan proses penghapusan dosa yang terakhir di dunia. Coba Pak. Bapak berani? Ini untuk doa nih. Saya belum berani. Tapi beliau itu sampai segitunya. Artinya orang-orang semacam itu sudah zuhud Pak. Sehingga semuanya itu selalu dikaitkan akhirat. Kehilangan, didolimi, semuanya dikembalikan kepada urusan akhirat. Bahkan ketika disakiti, dia kembalikan kepada urusan akhirat. Itu namanya zuhud. Kalau Bapak kehilangan handphone, minta handphone yang lebih bagus di dunia, itu berarti belum zuhud. Tapi ketika Bapak kehilangan handphone, lalu Bapak mengatakan, gak apa-apa ya Allah handphonenya. Lagian juga karetnya sudah 4 ya Allah gitu. Gantinya di akhirat aja. Maka sesungguhnya itu zuhud Pak. Itu kata Imam Nur Rajab yang kedua. Yang ketiga, antara dipuji dan dicela dia tidak ada masalah. Dakwah dicela, dia tidak mundur. Dakwah dipuji, dia tidak terbang. Itu zuhud Pak. Jadi tidak ada kaitannya dengan penampilan. Bisa jadi Bapak datang ke Masjid Al-Falah pakai BMW, tapi hatinya itu zuhud. Tapi bisa jadi ada orang datang ke sini pakai sepeda kriya gitu. Lalu setiap 3 meter bannya lepas Pak, gitu. Nah, belum tentu dia zuhud. Paham di sini? Jangan lalu mengatakan bahwa lalu akhirnya kita gampangkan ini enggak loh ya Pak. Jangan kemudian nih saya kaya nih. Ya, mobil saya 3 miliar gitu. Jangan gitu juga, enggak boleh menawarkan sampai kemudian berlebihan. Semuanya enggak boleh berlebihan. Ya. Tapi kita mendapati Imam Malik itu semuanya dari pakaiannya, dari cara beliau memilih barang itu barang-barang bagus Imam Malik. Karena beliau ingin mengatakan bahwasanya ya inilah orang yang Allah mulia, Allah memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada diriku. Maka di situ kita mendapati bab yang ketiga. Ketiga ya? Ya ketiga. Berarti bahwasanya zuhud dan kekayaan itu tidak bertabrakan. Yang keempat Pak, kapan kekayaan itu dicela? Nah, maka Imam Ibnu Katsir itu menjawab kekayaan itu dicela sampai Nabi mengatakan Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Kapan kekayaan itu dicela? Ada 4 sifat yang paling basic. 1, ketika kamu mengorbankan apa saja hanya untuk mendapatkan dunia, itu kekayaan itu dicela. Ya, perkara haram kamu ambil. Perkara syubhat kamu terjang. Sampai ibadah pun, niatnya pun kamu lakukan untuk duniawi. Nah itu tercela kekayaan semacam itu Pak. Ya. Yang kedua, ketika kekayaan itu menjadikan seseorang itu meninggalkan semua kewajiban-kewajiban Allah yang lain. Hanya atas nama untuk mencari kekayaan. Ngaji, lah enggak usah. Salam buat Ustadz. Saya ada meeting. Akhirnya terus tidak pernah ngaji Pak. Ngajarin anak, tidak pernah mau. Ngajarin istri, tidak pernah mau. Mengurusin dakwah, tidak pernah peduli Pak. Kalau ada orang nyari kekayaan, meninggalkan semua perkara-perkara kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya, itu kekayaan yang tercela. Itu kekayaan yang tercela. Yang ketiga, kapan kekayaan itu betul-betul tercela? Yaitu ketika kekayaan itu menjadikan kita benci kepada kematian, lalu kita mencintai yaitu semua kenikmatan duniawi kita. Dan kalau sudah bicara mati, kita benci mati. Maaf ya, bedakan antara benci dengan takut. Kita takut mati karena ingat dosa kita. Itu maklum Pak, itu yang diperbolehkan. Kadar itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu benci mati. Makanya Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah mengkategorikan benci pada kematian itu dosa besar. Kenapa? Allah itu benci sama orang yang benci kematian. Gimana sih kamu benci pada kematian, padahal kematian itu mempertemukan kamu dengan penciptamu, yaitu adalah Allah. Jadi kalau ada orang sampai hartanya banyak, lalu akhirnya dia itu menjadikan cinta kepada kehidupan duniawi terus dengan maksiat terus,
maka berarti kekayaannya tercela. Yang keempat, ketika membelanjakan itu dengan membelanjakan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tercela, Pak. Kalau kekayaan semacam itu tercela, tidak ada manfaatnya untuk agama Allah. Makanya kalau ada ibu-ibu dan bapak ngomong, anak saya gajinya 60 juta, tapi masjid tidak pernah mencatat namanya sebagai barisan orang yang sholat di dalam shop masjid. Dakwah tidak pernah mendapatkan kontribusinya. Orang solih tidak pernah mengenal kehadirannya ketika memberi manfaat. Buat apa gaji 60 juta IP kumlot? Tidak ada manfaatnya. Itu disebut oleh Nabi ar-ruqub dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ar-ruqub itu apa? Mandul. Tapi kalau memang anak kita memiliki harta, gajinya 60 juta, masjid mencatat namanya, dakwah merasakan kontribusinya, orang-orang solih merasakan bagaimana dia memberikan kebaikan di dalam setiap kehadirannya, tidak ada masalah dengan itu. Yang kita khawatirkan bukan hartanya, yang kita khawatirkan bukan gajinya yang besar. Yang kita khawatirkan adalah ketika uang yang besar itu tidak diiringi dengan asas manfaat yang dia berikan kepada banyak orang. Itu yang jadi masalah. Ya, maka akhirnya disitulah yang disebut dengan kekayaan yang tercela. Itulah maksudnya Nabi ketika Nabi berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar kehidupan kita. Jangan sampai Pak dunia, sampai akhirnya kita nyokolakan anak untuk duniawi. Kan sudah sering saya sampaikan, ini untuk nasihat saya. Sudahlah Pak, kalau setiap pagi sebelum anak itu pergi, ngomonglah, nah kamu itu belajar bukan untuk nilai, bukan untuk piagam, bukan untuk ijazah. Kamu belajar supaya kamu kenal Allah dan Rasulnya. Karena kalau kamu kenal Allah, semua orang akan merasakan manfaat dari kehadiran hidupmu. Tapi kalau kamu nggak kenal Allah, tidak ada satupun manusia yang mengenal kehadiran dirimu dan memberi manfaat. Jangan sampai hari ini tuh kan pikirannya pinter supaya gampang kerja. Gimana sih pinter kok supaya gampang kerja? Ya pinter itu supaya dia lebih mengenal Allah lebih dalam. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir yang kita bahas, yang sudah menjadi pembahasan kita, kapan kekayaan itu menjadi salah satu perkara yang mementahkan hidayah? Kalau kekayaan itu lebih kita pilih daripada jalan kebenaran. Ada seseorang mendapatkan ini jalan kebenaran, lalu dia ditawari dengan harta, lalu dia memilih harta. Melepaskan kebenaran dan hidayah ilmu yang sudah dia dapatkan hanya untuk menggenggam harta duniawi itu, itulah yang dinamakan dengan harta yang bisa menghilangkan hidayah manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari secara detail. Disinilah kita paham. Berarti yang menghilangkan selendang hidayah dalam kehidupan manusia itu kita sudah pelajari dua. Satu, kesombongan. Yang kedua, duniawi. Ketika duniawi itu lebih dipilih daripada jalan kebenaran. Lebih memilih riba, lebih memilih yang syubhat, lebih memilih yang haram, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya karena ngejar duniawi. Lah itulah dunia yang dibenci dan dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Clear, selesai. Dalam pembahasan nomor 2 yang mencopot selendang hidayah pada kehidupan manusia.